Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Arya Budiardana, NIM 181509143 dari Prodi Sistem Informasi kelas 7B. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil review jurnal Audit Sistem Informasi Teknologi Informasi. Baik, langsung saja. Ada dua buah artikel dan jurnal yang saya review. Yang pertama dengan judul Audit Sistem Keamanan TI menggunakan domain DSS 05 pada framework COVID-5, studi kasus Diskominfo Kabupaten Karawang, yang ditulis oleh Devi Gusman, FH Prasetyo, dan KAD pada Jurnal Informatika Upgrades Volume 7 nomor 1 pada tahun 2021. Jurnal yang kedua berjudul Capability Maturity Model Integration (CMMI) untuk analisis keamanan informasi menggunakan domain APO13 COVID-5 pada Pustipat Instansi X yang ditulis oleh Haryani, Darmatasya, dan Wahyudin Saputra di Jurnal Insipro Volume 5 nomor 2 pada tahun 2020. Langsung pada jurnal yang pertama, yaitu Audit Sistem Keamanan TI menggunakan domain DSS 05 pada framework COVID-5. Studi kasus Diskominfo Kabupaten Karawang. Yang pertama adalah objek audit. Pada penelitian ini, yang menjadi objek auditnya adalah Sistem Keamanan TI Dinas Komunikasi serta Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang. Diskominfo Kabupaten Karawang berkewajiban dalam aktualisasi tugas serta fungsi dalam bidang teknologi informasi di wilayah Kabupaten Karawang. Nah, pada Diskominfo Kabupaten Karawang, pemanfaatan teknologi informasi sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem keamanan informasi di pemerintahnya. Namun, keberhasilan belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan perolehan nilai gunanya, sehingga perlu diadakan yang namanya audit sistem informasi. Nah, pada kegiatan audit ini, ditentukan domain yang akan diaudit. Nah, penentuan domain ini berlandaskan atau didasari pada misi dari Diskominfo Kabupaten Karawang, yaitu ada 4 misi. Nah, dari misi tersebut, maka pada penelitian ini difokuskan pada audit keamanan sistem informasi atau berfokus pada domain DSS 05, kelola layanan keamanan, yang menjaga informasi perusahaan untuk menjaga level dari keamanan informasi yang dapat diperoleh oleh perusahaan cocok dengan kebijaksanaan keamanan, memutuskan serta menjaga kedudukan keamanan informasi serta hak akses serta melaksanakan pengawasan keamanan. Pada domain ini ada 7 buah subdomain, yaitu DSS 05.01 sampai dengan DSS 05.07 yang masing-masing memiliki sebuah isi. Yang pertama, menjaga sistem dari perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, mengatur jaringan serta keamanan konektivitas. Yang ketiga, mengatur keamanan titik akhir. Yang keempat, mengatur bukti dan pemakaian serta akses logik. Yang kelima, mengatur akses fisik dan kekayaan TI. Yang keenam, mengatur arsip penting serta perangkat output. Dan yang ketujuh adalah memonitor prasarana untuk peristiwa terkait dengan keamanan. Alur audit pada penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu langkah awal untuk melakukan identifikasi masalah yang ada pada Diskominfo Kabupaten Karawang. Yang kedua adalah studi literatur yang dilaksanakan dengan cara melakukan literasi terdahulu dengan jurnal atau dengan dokumen yang membahas tentang framework COVID-5. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner pada kawasan sistem keamanan di Diskominfo Kabupaten Karawang. Keempat adalah analisa data yang telah terkumpul. Dan yang terakhir adalah hasil rekomendasi serta kesimpulan yang didapat pada penelitian ini. Nah, pada analisis data ada 5 tahapan, yaitu initiation program untuk menentukan domainnya. Yang kedua, define problems and opportunities, yaitu pengukuran level kapabilitas sesuai dengan diagram Raci. Yang ketiga, data collection, dilakukan identifikasi dari kebutuhan serta dari output untuk beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, data validation, yaitu untuk melakukan validasi hasil penemuan dokumen cocok pada Raci chart proses. Dan yang terakhir adalah proses atribut level, yaitu pada proses ini dicoba untuk melakukan rekapitulasi dari totalitas cara yang terdapat pada cara domain yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan cara pengecekan Generic Work Product atau GWP. Subjek pada kegiatan audit ini yaitu staf pegawai Sistem Keamanan TI Dinas Komunikasi serta Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang yang bertugas pada pengelolaan sistem keamanan TI.
Berikut adalah hasil audit dan rekomendasi dari kegiatan penelitian ini. Hasil audit yang dapat adalah, pada domain DSS05, didapatkan angka kapabilitas sebesar 3,4 untuk kondisi sekarang atau as is. Hal ini berarti pada domain tersebut berada pada level 3, yang pada umumnya proses yang telah diimplementasikan secara garis besar tercapai, sedangkan untuk keadaan yang diharapkan to be, didapatkan angka kapabilitas sebesar 4,1, yang berarti Diskominfo Kabupaten Karawang mengharapkan level kapabilitasnya berada pada level keempat atau tingkat 4, yaitu proses yang sudah didirikan selanjutnya dioperasikan dengan batasan-batasan supaya bisa menggapai harapan dari proses itu. Pada domain DSS05 ini mendapatkan capaian sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa atribut 3.1 proses definition termasuk dalam kriteria fully achieved atau tercapai dengan optimal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, memberikan pemahaman lebih terkait hak akses serta pembatasan aturan penggunaan terhadap aset yang telah dimiliki oleh pegawai. Dan kedua adalah melakukan penetrasi testing di setiap jalur konektivitas serta perangkat lunak yang dipakai untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Lalu, review jurnal kedua dengan judul Capability Maturity Model Integration atau CMMI untuk analisis keamanan informasi menggunakan domain APO13 COVID-5 pada Pustipat Instansi X. Objek pada penelitian audit ini yaitu sistem keamanan informasi pada Pustipat Instansi X. X sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki OPT yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyuntikan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan TIK tersebut berada di bawah UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Pustipat. Nah, pada Pustipat ini memiliki peranan penting dalam mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan, menjadikan informasi yang diberikan oleh lembaga, sehingga pada bagian ini sistem keamanan informasi itu sangat penting dan perlu dilakukan sesuai agar capaiannya sesuai. Domain yang akan dilakukan audit pada kegiatan ini adalah domain APO13. Nah, penentuan domain ini dilakukan dengan cara observasi. Pada tahap tersebutlah melakukan studi literatur dengan mencari referensi dan pelajari metode-metode sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. APO13 ini meliputi pendefinisian, pengoperasian, dan pengawasan terhadap sistem dalam proses manajemen keamanan informasi yang bertujuan untuk menjaga dampak dan kejadian dari insiden masih berada dalam batas risiko yang dapat diterima. APO13 memiliki 3 subdomain yang dapat diteliti. Ada 3, yaitu yang pertama, membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, mendefinisikan dan mengelola rencana penanganan keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah mengawasi dan mengkaji sistem manajemen keamanan informasi. Pada penelitian ini, alur audit yang dilakukan adalah yang pertama, observasi untuk melakukan penelitian awal dengan cara melakukan wawancara dan juga pengamatan awal. Yang kedua adalah studi literatur dengan membaca referensi-referensi untuk mempelajari metode-metode yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu pemilihan domain sesuai dengan hasil informasi serta studi literatur, maka ditentukan domain yaitu APO13. Dan keempat adalah analisis data dan GAP. Melakukan analisis data dengan metode CMMI, dari hasil analisis nanti akan dilakukan dan diketahui GAP-nya. Serta yang kelima adalah menghasilkan rekomendasi serta kesimpulan dari penelitian. Pada proses analisis data, yaitu menggunakan CMMI, melakukan interpretasi kuesioner dan wawancara dapat digunakan sebagai temuan dalam penelitian ini. Dilihat dari tabel di samping, hasil kuesioner yang dilakukan harus dipenuhi oleh partisipan untuk proses identifikasi ini, seperti pada tabel ini, yaitu kriteria dan level, yaitu level inisial, ad hoc, repeatable, but infinitive sampai dengan optimize dengan kriteria sebagai berikut. Nah, dan maturity yang diperoleh ini selanjutnya bisa dianalisis sehingga dapat ditetapkan maturity level untuk tiap subdomain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Subjek audit pada kegiatan ini adalah staf atau pegawai sistem keamanan Pustipat pada instansi X. Hasil audit dan rekomendasi. Pada hasil audit, proses area APO13 yang pertama punya nilai kondisi saat ini yaitu 4.12. Hasil audit dan rekomendasi. Hasil auditnya, proses area APO13 yang pertama mempunyai nilai kondisi saat ini yaitu 4.12, APO13.2 3,77, APO13.03 3,42. Secara keseluruhan, ISMS pada domain APO13 untuk Pustipat sudah cukup terstruktur dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Rekomendasi yang ditawarkan ada 3. Yang pertama, pada APO13.01 menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, APO13.2 menentukan dan mengelola rencana perawatan risiko keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah pada APO13.03 melakukan monitor dan peninjauan manajemen keamanan sistem informasi.
Baik, berikut sudah saya sampaikan hasil review jurnal pada audit sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan metode CMMI dan framework COVID-5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi Santi Santi.